Oke, gimana kabarnya kalian? Dan sekarang itu hari Kamis tanggal 2 Februari. Sekarang itu pukul 9 kurang sedikit. Sesuai dengan judulnya ya, aku ingin sharing pengalamanku periksa ke dokter. Walaupun aku sendiri kerja di bagian kesehatan, yang kebetulan bosku dokter, tapi aku cuma pengen sharing aja. Jadi sebelum jauh ke sana ke pembahasan, selamat datang di channel Sabendinane Mas Pur, yang channel yang ya gini-gini aja, channel yang gak jelas. Jadi aku mau cerita sedikit. Tanggal 6 Januari aku itu periksa ke dokter urologi karena ada beberapa keluhan. Salah satunya itu punggungku berasa nyeri dan panas setiap kali dibawa tidur, dan selalu kebangun jam 2 atau jam 3 pagi, yang mana itu sangat mengganggu, bisa dibilang, kualitas tidur. Jadi tanggal 6 Januari akhirnya aku periksa ke dokter urologi setelah sebelumnya konsultasi dulu ke bosku. Sebenarnya aku sudah pernah ngomong ini ke bosku itu tahun 2020, tapi waktu itu ada covid, jadi disarankan setelah covid selesai kayak gitulah. Dan pemeriksaan di dokter urologi, hasilnya itu ginjalku normal. Setelah dari dokter urologi dan diperiksa ternyata ginjalku normal, aku itu dirujuk ke dokter spesialis saraf. Tapi waktu itu harusnya itu langsung dirujuk di rumah sakit, ke tempat dimana aku periksa ke dokter urologi. Tapi karena waktu itu nggak ada dokter sarafnya karena izinnya belum keluar, jadi disarankan untuk mencari dokter spesialis saraf di rumah sakit lain. Dan kebetulan di daerahku kerja itu ada rumah sakit Islam milik Muhammadiyah, itu punya dokter spesialis saraf. Akhirnya aku periksa ke dokter spesialis saraf, dan itu kalau nggak salah 2 minggu setelah periksa ke dokter urologi. Di dokter spesialis saraf, aku itu menceritakan apa yang tak keluhkan. Di dokter spesialis saraf, aku itu bisa dibilang didiagnosa beberapa kemungkinan penyakit. Kalau nggak salah ada 3, tapi yang aku ingat itu saraf kejepit, terus TBC, terus satu lagi lupa. Karena diharuskan ada pemeriksaan lanjutan dan membutuhkan biaya yang bisa dibilang cukup mahal untuk ukuranku, disarankan dari dokternya, dokternya baik, disarankan dari dokternya untuk mengurus BPJS, minta rujukan ke puskesmas untuk pemeriksaan lanjutan, yaitu radiologi itu ronsen. Dan BPJS ku itu vaskesnya itu di Banyumas, bukan di sini, bukan di tempatku kerja, bukan di Pemalang. Harusnya itu nggak boleh, tapi karena aku kenal dengan orang puskesmas, jadi dibolehkan, tapi hanya 1 kali. Setelah itu rubah data. Nanti ada ceritanya sendiri lah.
Dan itu yang ada di video kemarin, mungkin ada yang belum nonton, nanti tak lampirkan. Pentingnya privilege, kalau kamu punya privilege ya dimanfaatkan dengan baik, yang penting untuk kebaikan. Karena aku kenal, akhirnya aku dikasih lah surat rujukan, tapi disarankan atau dirujuk ke rumah sakit milik pemerintah daerah atau RSUD. Jadi karena dokternya sama antara di RSI dan RSUD, itu aku dirujuk ke RSUD dengan tujuan supaya pemeriksaan dan obat dan lain-lain itu sepenuhnya di cover sama BPJS. Kalau di RSI katanya, kata pihak puskesmas itu ronsennya bayar, dan yang gratis itu atau yang di cover itu obat dan pemeriksaan. Jadi mau nggak mau disarankan ya ke RSUD aja. Setelah dapat surat rujukan, aku ke RSUD, ketemu dokter yang sama, yaitu dokter Udi. Ini baik, dokter, menurutku dokternya baik. Dan aku bilang kalau aku ngurus surat rujukan tapi dikasih rujukannya ke sini, yaitu ke RSUD. Dan di situ aku ditanya gimana setelah pemeriksaan pertama ke dokter saraf, dan hasilnya jauh lebih baik. Mungkin dari sakit yang 100% bisa dibilang tinggal 20%. Setelah aku bilang kayak gitu, akhirnya aku dikasih surat untuk ronsen. Dan waktu itu aku langsung ronsen, tapi hasilnya minggu depan sekalian kontrol. Kalau nggak salah sekitar tanggal 28 Januari sekalian kontrol pertama, atau mungkin bisa dibilang kontrol kedua di dokter Udi. Nah, di kontrol kedua itu hasil ronsennya keluar, dan alhamdulillahnya tidak ada tanda-tanda saraf kejepit. Kalaupun ada, kemungkinan saraf kejepit itu sedikit sekali. Nah, kita masuk ke pokok dari pembahasan ini. Jadi di dokter urologi ada yang aku lupa tak sampaikan, yaitu kencingku berwarna keruh. Jadi aku cuma menyampaikan keluhanku itu cuma sakit pinggang, dan itu seharusnya aku ngomong kalau aku juga punya keluhan dengan urinku, tapi lupa. Dan aku ketika periksa ke dokter saraf, aku ngomong kalau sebelumnya sudah periksa ke dokter urologi dan hasil ginjalku normal. Aku juga bilang ke pak dokter bahwasannya aku itu punya keluhan dengan kencingku. Tapi karena namanya dokter pasiennya banyak, dan aku periksa keduanya itu bukan di RSI tapi di RSUD, jadi aku lupa menyampaikan kalau aku punya keluhan itu. Jadi waktu itu nggak di USG, jadi cuma dikasih surat untuk ronsen. Dan kemarin, di minggu kemarin tanggal 28, aku juga lupa mengatakan bahwasannya setelah dikasih obat dari RSUD, kakiku mengalami pembengkakan. Jadi setiap bangun tidur kakiku bengkak. Nah, tapi nanti sekitar siang jam 9 itu kakiku itu normal lagi. Dan aku lupa ngomong ke dokter sarafnya. Mungkin kamu pernah merasakan hal yang sama, yang kayak gitu. Jadi untuk diketahui ya, mungkin ini sebagai bahan sharing aja, dokter itu mendiagnosa itu dari keluhan yang disampaikan oleh pasiennya. Jadi misalkan keluhannya apa, panas, dingin, dan lain-lain, untuk mengetahui itu tipes, itu pasien harus menjelaskan dengan jelas
apa yang dikeluhkan, sakitnya apa, dan sudah berapa hari. Kurang lebih kayak gitulah ya. Sedangkan aku itu dari pemeriksaan pertama, yaitu ke dokter urologi, aku lupa memberitahu keluhanku gitulah. Intinya nggak semua keluhanku itu tak sampaikan ke dokternya. Dan ini kejadian berulang lagi ke dokter saraf. Keluhan-keluhanku itu lupa tak sampaikan, sampai hasilnya tadi siang itu aku ke dokter saraf untuk yang ke 4 kali, dan aku ngomong semuanya, mulai dari kencingku yang berwarna keruh sama kakiku yang bengkak. Dan dokternya mengatakan, kenapa kamu tidak ngomong? Dan saya menjawab, kalau saya lupa, pakai V lupa. Dan ini jadi pembelajaran buat aku, dan juga mungkin buat kamu. Kalau ke dokter, sebaiknya yang pertama tetap tenang walaupun kamu sakit. Terus sampaikan dengan jelas apa atau semua yang kamu rasakan. Jadi ceritakan semua yang kamu rasakan kepada dokter, supaya dokter bisa mendiagnosis penyakitmu dengan tepat. Kalaupun diperlukan tindakan-tindakan lanjutan, dokter bisa tahu kemana si pasien harus dirujuk. Intinya kayak gitu. Tapi pada kenyataannya ya, mungkin ini juga terjadi kepada semua orang. Aku itu di rumah sudah tahu apa yang mau tak sampaikan ketika ketemu dokter, tapi karena panik dan gugup, mungkin bisa dibilang gugup ketemu dokter, walaupun bosku sendiri adalah dokter, tapi ya wis, itu namanya pasien ketika ketemu dokter itu kerasa gitu loh. Jadi apa yang dirasakan itu, apa yang dikeluhkan itu hilang aja gitu, hilang aja. Aku nggak ngerti, mungkin ini juga yang dirasakan teman-teman, dan salah satu caranya yaitu tetap tenang dan nggak usah terburu-buru menyampaikannya. Jadi santai aja, toh dokternya biasanya memberikan waktu untuk kita menjelaskan apa yang kita keluhkan. Intinya kayak gitulah ya. Jadi tadi yaitu tak sampaikan, dan akhirnya aku diambil darahnya untuk diperiksa di laboratorium, dan hari Rabu depan itu aku harus USG yang kedua. Karena USG yang pertama itu kan hasilnya sudah normal, tapi untuk USG yang kedua itu untuk lebih jelas saja bahwasannya ya kalau memang ginjalnya normal berarti nanti di fisioterapi ini kayak gitulah. Dan ya mungkin pesannya adalah jangan panik, terus jangan ngerasa nggak enak sama urutan nomor antrian yang di belakang kita. Terus tetap tenang dan sampaikan dengan jelas apa yang dikeluhkan oleh kita kepada dokter. Oke, gitu aja. Jadi terima kasih buat yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sebagai bentuk support kalian untuk aku. Matur nuwun telah menonton video ini.